Ini bukanlah tentara yang mati atau terluka yang ditarik keluar dari medan perang. Mereka hidup dan sehat dan sebenarnya menuju pertempuran sambil berbaring di dalam cangkang torpedo. Ini adalah bom yang memantul, dan desas-desus mengatakan bahwa itu lebih ditakuti daripada ban yang memantul. Lalu ada platform terbang untuk membuat tentara terbang tinggi di langit. Maksud saya, mengapa kecil jika Anda bisa terbang? Dan mengapa bangkit ketika Anda bisa berguling seperti roda kematian yang hampir membunuh Laksamana yang sama yang ada di sana untuk memberi acungan jempol pada proyek? Dan terakhir, ada pesawat pertama yang bisa melayang seperti helikopter dan terbang seperti pesawat terbang, kecuali tidak ada yang berani menerbangkannya. Jadi inilah 5 penemuan yang tidak meluncur, memantul, terbang, berguling, dan melayang lagi. Selama Perang Dunia Kedua, Jenderal John O'Daniel, Komandan Divisi Infanteri Ketiga, muncul dengan ide yang menurutnya cerdik. Torpedo yang ditangkap dari Italia dipotong menjadi 2 dan dipasang untuk membentuk kereta luncur untuk menarik 12 tentara ke belakang tank. O'Daniel menyebut mereka kereta luncur perang dan mereka akan digunakan untuk mengangkut pasukan ke posisi yang dijaga ketat alih-alih berlari ke belakang. Tank dan regu infanteri dapat menemani tank tanpa terkena senjata api kecil, mirip dengan kereta luncur lapis baja tentara merah, di mana satu kereta luncur dapat membawa tentara melewati salju dan juga digunakan oleh 3 atau 4 orang untuk berlindung. Tentara ditarik ke depan di jalur yang dibuat oleh jalur tank, yang akan menghilangkan risiko menginjak ranjau anti-personil. Yang terpenting, di area dengan semak-semak tinggi, mereka bisa diangkut ke medan perang tanpa diketahui. Seorang tentara di depan hanya dapat menarik kabel pelepas, yang akan melepaskan kereta luncur dari tank, memungkinkan tentara untuk tetap bersembunyi sampai mereka menyergap musuh. Meskipun semua 360 kereta luncur menghasilkan pertempuran pada tahun 1944, ada beberapa masalah. Medan yang kasar dan parit membuat jalan menjadi tidak mungkin, dan kegagalan mekanisme pelepasan dalam beberapa kasus membuat kereta luncur pertempuran tidak dapat diandalkan. Isu-isu ini dan pengenalan pengangkut personel lapis baja memaksa slip pertempuran meluncur ke buku-buku sejarah. Tapi mengapa menyeret tentara dan kereta luncur di tanah ketika Anda bisa membuat mereka terbang? Pada awal 1950-an, Angkatan Darat AS ingin mengembangkan mesin terbang untuk digunakan sebagai platform pengintaian, di mana tentara dapat dengan cepat bangkit untuk observasi dan bahkan menembak musuh. Tapi ada masalah. Pada saat itu, Angkatan Darat AS tidak memiliki izin pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan program pengembangan penerbangannya sendiri, sehingga proyek tersebut diawasi oleh Kantor Penelitian Angkatan Laut AS dan inilah mengapa beberapa prototipe ditandai sebagai Angkatan Laut AS dan beberapa sebagai Angkatan Darat AS. Dengan dana dari Angkatan Darat, Hiller Aircraft Company mengembangkan VZ-1 Paone yang terbang pertama kali pada tahun 1954. Inovasi platform dikurangi seputar baling-baling yang berputar balik. Udara yang ditarik ke tepi saluran memberikan 40% daya dorong pesawat, dengan 60% sisanya dibuat oleh baling-baling di dalamnya. Kemudinya juga revolusioner. Pilot hanya bisa bersandar ke satu sisi atau yang lain untuk memindahkan platform ke arah itu. Namun setelah dievaluasi, Angkatan Darat AS menganggap platform tersebut tidak praktis sebagai kendaraan tempur. Itu memiliki kecepatan terbatas dan hanya bisa terbang dengan bantuan dari ground effect, yang berarti itu hanya bisa terbang sangat tinggi. Saya pikir itu juga merupakan jebakan maut bersertifikat, sasaran empuk bagi musuh karena platform dan pilotnya cukup rentan untuk ditembak. Tapi Visa 1 itu bukan satu-satunya pesawat lepas landas dan pendaratan vertikal dengan baling-baling yang berputar berlawanan dengan Angkatan Laut AS. Terlibat di dalam. Sebelum penemuan pesawat lepas landas pendek dan lepas landas vertikal seperti F-30 Vives dan Harrier, Angkatan Laut AS tertarik dengan pesawat tempur berpenggerak baling-baling yang dapat diluncurkan dari kapal perang kecil. Hasil kerja sama mereka dengan Convair adalah XFY Pogo, sebuah pesawat baling-baling deltawing yang digerakkan oleh mesin turboprop yang akan terbang dan mendarat di ekornya. Itu memiliki baling-baling yang berputar berlawanan sehingga mesin tidak akan memutar pesawat. Menjadi pesawat eksperimental yang tidak biasa, tidak ada pilot yang mau mengambil risiko menerbangkannya. Tetapi seorang insinyur Convair, pilot penguji dan petugas cadangan laut, Letnan Kolonel J.F. Scott Coleman, mengajukan diri untuk pekerjaan itu.
Ia harus menggunakan tangga khusus untuk masuk ke kokpit lalu duduk menghadap ke langit. Uji terbang pertama Pogo terjadi pada Agustus 1954, di mana pesawat hanya lepas landas secara vertikal, melayang sekitar 20 kaki dari tanah dan mendarat kembali dengan ekornya. Ini adalah lepas landas vertikal bebas pertama dalam sejarah yang dilakukan oleh pesawat tempur. Tetapi konversi pertama dari penerbangan vertikal ke horizontal terjadi 3 bulan kemudian, pada bulan November tahun itu, dengan lebih dari 3.000 petugas mengawasi dengan seksama. Ini adalah penerbangan pertama di mana seorang pilot terbang secara aerodinamis dan melayang. Bagian tersulit adalah mendaratkan Pogo. Setelah kembali ke posisi vertikal, pilot harus bergantung pada helikopter yang terbang di dekatnya sebagai pemandu untuk menyesuaikan kecepatan turunnya dan harus melihat ke belakang untuk melihat pendaratannya, yang berhasil dia lakukan dengan sempurna. Sekitar waktu yang sama, Angkatan Udara AS juga bereksperimen dengan sesuatu yang serupa, sebuah pesawat Jetfot. Itu disebut X-13, yang akan lepas landas sambil menggantung dari platform, kemudian dapat beralih dari penerbangan vertikal ke horizontal dan kemudian menggantung kembali ke platform. X-13 memiliki kecepatan maksimum jauh di bawah Mach, sama seperti Pogo. Dengan lebih banyak pengujian, meskipun konsep tersebut terbukti berhasil, itu tidak cukup layak karena berbagai alasan. Misalnya, pilot harus menengok ke belakang saat mendarat untuk menstabilkan pesawat dengan benar, yang hanya dapat dilakukan oleh pilot yang paling berpengalaman. Belum lagi risiko mendaratkan Pogo di kapal yang bergerak di tengah lautan. Selain itu, jet tempur reguler memiliki kecepatan tertinggi yang mendekati Mach 2 dan Pogo dengan kecepatan tertinggi di bawahnya. Mark I sangat dirugikan, jadi hanya 2 tahun setelah penerbangan pertamanya, Pogo dibatalkan. Tapi cukup tentang inovasi Amerika, saatnya untuk beberapa teknik Inggris. Dalam hal meluncurkan bahan peledak dari air ke darat, orang Inggris memiliki beberapa trik, dan roda kematian, yang sebelumnya dikenal sebagai pengendrum agung, adalah salah satunya. Pengendrum agung terdiri dari sepasang roda dengan roket yang terpasang padanya, seperti kincir kembang api, tetapi syarat dengan bahan peledak seberat 4.000 pon. Senjata rahasia itu akan digunakan selama D-Day, di mana ratusan di antaranya akan diluncurkan dari kapal pendarat. Mereka kemudian akan berguling di atas air ke pantai, di mana mereka akan meledak saat mengenai posisi Jerman yang dibentengi di sepanjang tembok Atlantik Nazi. Untungnya, sebelum masuk semua, orang Inggris membawa sepasang pengendrum ke pantai untuk menguji mereka, yang membuktikan pengendrum besar benar-benar di luar kendali. Meski pengendrum bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari 60 mil per jam, tapi ia cukup peka terhadap dorongan roket. Bahkan jika satu roket gagal di satu sisi, pengendrum akan mulai berbelok ke arah itu, yang berarti bisa berakhir di mana saja, dan memang begitu. Selama tes terakhirnya, roda terbalik, berputar balik, dan menuju ke panel pandang, tempat para laksamana dan jenderal duduk, memaksa mereka untuk berlari. Pengendrum agung tidak pernah beroperasi, tetapi tercatat dalam buku saya sebagai satu-satunya hal yang pernah mengejar seekor anjing di pantai. Yang membawa kita ke keajaiban Inggris berikutnya dan terakhir, bom bouncing. Penemuan bom bouncing kembali ke awal Perang Dunia Kedua, ketika Inggris sedang mencari cara untuk menghancurkan bendungan dan kapal perang musuh. Metode tradisional untuk menghancurkan target semacam itu adalah dengan menggunakan torpedo, tetapi penghalang bawah air seperti jaring torpedo akan mencegah serangan tersebut berhasil. Jadi Inggris datang dengan bom bouncing, yang dirancang untuk memantul di permukaan air. Saat menabrak bendungan, bom akan tenggelam dan meledak di bawah air pada kedalaman yang telah ditentukan, karena ledakan di bawah air dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada ledakan di udara. Tapi bom ini bahkan bisa memantul dari tanah. Sebagai persiapan untuk penjatuhan, 500 putaran per menit backspin ditambahkan ke bom saat masih di dalam pesawat. Spinning meningkatkan pantulan di air. Tetapi backspin memastikan bahwa setelah mencapai targetnya, bom pemantul akan bergerak kembali ke permukaan saat tenggelam. Tetapi menjatuhkan bom ini sangat berisiko, karena harus dijatuhkan sekitar 60 kaki dari permukaan. Hal ini membahayakan pilot karena bom dapat memantul kembali dan menghantam pesawat sebelum pilot memiliki cukup waktu untuk menjauh. Selama operasi Chastise pada tahun 1943,
Angkatan Udara Kerajaan menggunakan bom yang memantul untuk menghancurkan 2 bendungan Jerman dan merusak lebih banyak lagi, yang menyebabkan banjir besar yang menewaskan 600 orang Jerman dan lebih dari 1.000 orang Soviet yang digunakan sebagai pekerja paksa. Dari 19 pesawat Angkatan Udara Kerajaan yang terlibat dalam serangan itu, hanya 11 yang berhasil kembali, yang berarti 53 dari 133 awak pesawat tewas, dengan tingkat korban hampir 40%. Tak satu pun dari penemuan ini yang digunakan saat ini, tetapi jika menurut Anda salah satu dari ini atau prototipe lama lainnya dapat disesuaikan dengan peperangan saat ini, kami akan senang mendengar komentar Anda.